Siang hari ini kita melaksanakan press release ungkap kasus laporan polisi B nomor 51 bulan 8 tahun 2026 Polres Banjar, di mana telah ditemukan jenazah ya pada hari Jumat tanggal 7 Agustus tahun 2026 sekira pukul 6.00 waktu Indonesia Barat di samping warung, tepatnya di lingkungan Cikadu RT 29 RW 13 Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar. Atas dasar laporan itu kemudian tim melaksanakan olah TKP dan identifikasi. Didapatkan identitas korban atas nama Asep Komara, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan buruh harian lepas, kemudian alamat di lingkungan Cikadu RT 29 RW 13 Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar. Kemudian dari tim ORC Polres Banjar yang dipimpin Bapak Kasat Reskrim beserta tim identifikasi dan SPKT melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Ada 7 orang saksi, diantaranya juga istri korban yang mengetahui pertama kali di tempat kejadian perkara, yaitu saudari Elom Komaria. Dari keterangan saksi, sehingga dari tim ORC mendapatkan identitas dan petunjuk, kemudian melakukan pengejaran, sehingga pada pukul 16.30 yang diduga tersangka itu di Pasir Koja Kota Bandung diamankan. Kemudian dari hasil pendalaman memang betul terduga pelaku ini telah melakukan pembunuhan terhadap korban Asep Komara. Kemudian dari hasil pemeriksaan dinaikkan penyidikan penetapan tersangka terhadap inisial S atau alias UUP yang dipanggil sehari-hari oleh rekan-rekannya, itu berdomisili di lingkungan Cikadu Blok Ciaren RT 26 RW 12 Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar. Jadi ini memang ternyata rekan satu kelompok kerja sebagai Pak Ogah di Simpang Projit BBWS. Dari pemeriksaan, motif atau latar belakang tersangka S alias UUP ini karena menaruh dendam. Si korban, Pak Asep Komara, dianggapnya sok berkuasa. Kemudian kalau dapat jatah uang tidak dibagi. Sering mengolok-olok kepada si tersangka. Sehingga pada malam hari itu si UUP alias S ini pulang ketemu korban dan dipanggil gue oleh si korban. Dari situ tersinggung, kemudian pulang ke rumah, kembali lagi membawa sebilah pisau yang diselipkan di pinggangnya. Di TKP berdasarkan hasil penyidikan terjadi perkelahian antara korban dan tersangka. Kemudian tersangka melakukan pemukulan dan penusukan. Pada saat korban jatuh, kemudian tersangka mengambil sebuah batang kayu kurang lebih panjangnya 30 cm, ditusukkan lagi di bagian ulu hati atau di atas perut, sehingga korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Dari kejadian tersebut kemudian penyidik menerapkan pasal 459 KUHP ya. Ini yang direncanakan terlebih dahulu sehingga mengakibatkan nyawa orang lain melayang. Ya,
penjara paling lama 20 tahun. Ya, kemudian juga diterapkan pasal 458 ayat 1 di mana setiap orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena membunuh itu penjara paling lama 15 tahun, dan juga diterapkan pasal 466 ayat 3 KUHP di mana setiap orang yang melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang dipidana dengan penjara paling lama 7 tahun. Jadi kita terapkan pasal berlapis di mana yang paling tinggi adalah pasal 459 dengan hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Jadi itu press release pada siang hari ini ungkap kasus ditemukannya jenazah di lingkungan Cikadu, Kelurahan Karangpanembal. Atas prestasi ini kami mengucapkan terima kasih kepada tim URC Polres Banjar yang dipimpin oleh Bapak Kasat atas diamankannya tersangka yang nanti tentunya akan kita proses lanjut ya, supaya benar-benar mendapatkan keadilan untuk korban dan keluarga korban. Mungkin itu. Itu kenapa ditangkap di Bandung? Apakah dalam upaya pelarian dan ada perlawanan atau tidak? Jadi setelah kejadian dilakukan penyelidikan berdasarkan keterangan saksi, tersangka ini diantar ke terminal kemudian menuju ke Bandung. Memang rencananya akan ke Jakarta ya untuk melarikan diri. Tapi alhamdulillah berkat informasi dari masyarakat, si terduga yang tersangka saat ini bisa diamankan di Pasir Koja, Kota Bandung pada pukul 16.30 tanggal 7 Agustus 2026 pada hari itu juga setelah malamnya kejadian. Itu. Ada perlawanan saat ditangkap, Pak? Pada saat diamankan ada perlawanan sedikit, namun berkat kesigapan dari tim URC, si tersangka berhasil diamankan. Ke Bandung menggunakan kendaraan umum atau nge-BM kan? Ke Bandung menggunakan kendaraan umum, naik bis di terminal Kota Banjar. Sudah berapa tahun Pak pelaku ini punya dendam ke korban? Jadi kalau pelaku dan korban ini sudah 4 tahun dia bekerja bareng di Simpang Procit sebagai Pak Oga, dan memang sudah lama menyimpan dendam karena sering diolok-olok. Ya. Tadi yang bersangkutan tidak mengaku menyesal.